Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Pagi ini saya posisi di Batam Center sehabis acara kuliah subuh tadi di Masjid Citra Batam. Saya ingin berbagi kepada kawan-kawanku bahwa di belakang ini ada Tower The Voluk Habibie, salah satu tower tinggi yang ada di kota Batam, ada 4 buah. Tower ini merupakan karya atau yang dimiliki Habibie dengan koleganya yang dari Jerman, yaitu Voluk. Nah, pelajaran penting pada pagi ini yang saya ingin bagikan kepada kawan-kawanku semua ya. Pertama, ternyata beliau ini bisa menjadi orang hebat walaupun pribumi. Selama ini kadang-kadang orang Indonesia mengenal ya bahwa yang hebat itu hanya orang Indonesia, tapi orang yang keturunan, artinya bukan pribumi asli. Ternyata Habibie juga bisa. Beliau ini selain memiliki sejumlah harta di berbagai macam negara, untuk kita catat ya, beliau ini meskipun pernah menjadi ketua otorita Batam, pernah menjadi presiden RI, pernah pula menjadi wakil presiden, lama menjadi menteri. Beliau tidak membuat semacam usaha yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah. Beliau tidak tersentuh itu. Beliau ini bisa hebat karena kemampuan beliau di bidang pesawat terbang. Dan beliaulah insya Allah satu-satunya orang Indonesia yang memiliki hak paten paling banyak ya. Hak paten paling banyak itu ya di bidang aeronesia, kalau nggak salah sekitar 60. Jadi beliau ini meskipun lama meninggal dunia ya, selama karyanya itu masih difungsikan, maka ahli warisnya tetap mendapatkan bagi hasil. Itulah yang kemudian disebut dengan amal jariah. Karena amal jariah ini salah satunya kan ketika kita meninggal dunia, beliau ada yang ditinggalkan, yaitu karya ya, karya di bidang pesawat terbang, karya di bidang perhotelan seperti ini. Tentu dengan catatan kalau anaknya itu memfungsikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan agama, insya Allah tetap bisalah menurut saya, karena memang anaknya adalah orang baik-baik ya. Pelajaran pentingnya adalah ternyata beliau ini yang merupakan WNI asli, orang Indonesia, bisa juga mengharumkan bangsa. Artinya kalau kita mau, orang Indonesia ini bisa sebenarnya ya. Jadi jangan kita ini tak pede, jangan kita ini kecil hati dulu. Kalau selama bisa ya, selama mau, insya Allah bisa. Itu pelajarannya, artinya Habibie juga bisa. Yang kedua, yang paling menarik, siapa Habibie itu? Teman-temanku, ternyata Habibie ini dari kelas 3 SMP ayahnya telah meninggal dunia ya. Beliau ini kan aslinya Gorontalo, orang Bugis tapi di Gorontalo ya. Bapaknya meninggalnya di Parepare, ibunya orang Jogja tapi tinggal di Jawa Barat ya. Kemudian siapa yang membesarkan Habibie itu? Yang membesarkan Habibie adalah ibunya. Ibunya menjadi pedagang, ibunya buka rumah makan, dia buka usaha catering lah di Bandung situ. Dan dia bisa menjadi orang hebat karena seorang ibu. Makanya Habibie selalu memuji ibunya. Dan yang paling menarik, kita lihatlah ya, ketika Habibie menikah dengan Ainun, dan itu digambarkan di filmnya ya, bahwa Habibie menikah dengan Ainun ini tidak harus pacaran, tidak harus seperti anak sekarang tuh mojok sana mojok sini. Bisa juga rumah tangga bertahan. Nah, ini kebetulan hari-hari saya sebagai konsultan konflik rumah tangga. Ternyata cinta abadi itu tidak harus saling mencintai dulu sebelum menikah kan. Begitu juga pada diri Habibie. Sebelum menikah dia memang temannya sekolah, tapi tidak ada rasa cinta sedikit pun, hanya teman. Malah teman saling ngejek lagi. Katanya dulu engkau ini seperti gula Jawa, artinya hitam ya. Sekarang sudah jadi gula putih ya, maklum lah namanya anak-anak.
Nah, berdasarkan cerita ini yang digambarkan dalam film Habibie Ainun, mereka tidak pacaran sama sekali, wong sebelumnya saling ejek ya. Tetapi kemudian menikah karena dijodohkan ibunya. Ini pelajaran penting kita juga ya sebenarnya untuk teman-temanku yang biasa ketemu saya, terutama kalangan remaja. Jadi menikah itu tidak harus saling mencintai sebelumnya, cintalah setelah akad nikah. Contohlah Habibie Ainun. Begitu dia menikah, cintanya abadi ya, kemudian sampai akhir hayat tetap saling mencintai. Kemudian Habibie membuat film Habibie Ainun, dan itu insya Allah salah satu film dokumen yang mungkin paling memberikan inspirasi bagi kita, terutama keluarga. Saya pun beberapa kali nonton filmnya sempat menangis juga ya. Artinya ini pelajaran penting bagi kita bahwa Habibie Ainun adalah salah satu contoh keluarga ideal. Nah, lalu pelajaran yang lainnya adalah, bayangkan Habibie ini awalnya biasa-biasa saja, bukan orang hebat-hebat kali. Kenapa dia menjadi orang hebat? Ternyata karena istrinya rela tidak bekerja. Kita semua tahu ya, istri Habibie ini dokter spesialis, orang hebat, bukan kaleng-kaleng. Dia rela lebih memilih tidak bekerja untuk memberi kesempatan kepada suaminya fokus memikirkan pekerjaan, membangun Indonesia. Lalu seorang Ainun apa kerjanya? Yang ngurus anak saja. Ini pelajaran penting bagi kita sebenarnya ya. Seorang istri ya, kalau misalnya suami melarang bekerja, walaupun dokterkah kita, hebatkah kita, ya urus anak lah baik-baik insya Allah ya, kecuali suamimu mengizinkan kerja. Begitu istrinya meninggal dunia, sempat membuat film Habibie Ainun. Kenapa Habibie itu begitu terinspirasi kepada istrinya? Karena beliau mengatakan, saya sukses bisa seperti ini karena istri. Ini ada pelajaran penting kepada kita ya, bahwa ternyata istrinya ini orang yang lembut. Maklumlah dari Jawa ya, tapi tidak semua orang Jawa lembut tentunya. Bayangkan kata istrinya Habibie Ainun, dia mengatakan, ini untuk pelajaran kepada kita ibu-ibu ya, biarkan suamimu bekerja dengan tenang. Kalau istri selalu cerewet, selalu ngomel, maka suami tidak akan bekerja bisa dengan tenang, akalnya terganggu. Nah, ini kepada emak-emak ini ya, karena sehari-hari menangani konsultan konflik keluarga ya. Kemudian pelajaran lain untuk kita semua ya, Habibie ini orang yang taat, rajin puasa, rajin ibadah, apalagi puasa Senin Kamis. Beliau ini dikenal orang yang taat Islamnya, makanya beliau pernah menjadi ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Beliau punya istilah, kita tidak boleh melupakan imtak demi iptek katanya. Artinya beliau ingin menyatukan bahwa orang yang hebat, orang yang baik itu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologinya baik, dan imtaknya baik, iman dan takwanya baik. Jadi pesan Habibie, bagaimana kita ini menjadikan orang yang hebat di bidang teknologi dan juga imannya kuat. Makanya beliau teknologinya sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Beliau pernah membuat pesawat terbang dan memang bisa melalui PT Dirgantara, tapi sayangnya hal itu kemudian tidak bisa dilanjutkan oleh berikutnya ya. Pelajaran penting ini kepada kita, mari kita tanamkan bahwa bukan hanya orang luar negeri yang bisa berbuat sesuatu untuk dunia, Habibie pun bisa. Karena Habibie memiliki hak paten yang sangat banyak, terutama di bidang aeronesia atau penerbangan. Yang kedua, kalau ingin hebat seperti seorang ibu, jadilah ibu yang baik, fokus urus anak, karena pada seperti Habibie, meskipun lama ditinggalkan ayahnya, ibunya bisa berbuat sesuatu. Juga kepada anak, kalau ingin sukses, jadilah anak yang baik, berbakti terutama dengan ibunya. Kemudian kepada para istri, jadilah istri yang baik, ikutilah Ainun, yang jangan cerewet, fokus urusan keluarga. Yang terakhir, jangan lupakan iman dan takwa kita. Karena orang sukses bukan hanya sukses dunia, tapi harus sukses akhirat.
saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada, pelajaran dari Habibie Ainun ini adalah pelajaran 3 hal. Beliau berhasil menjadi seorang ilmuwan, teknokrat yang handal, pemimpin yang luar biasa, dan rumah tangganya luar biasa. Jadi ilmuwan, negarawan, dan menjadi pemimpin keluarga yang baik. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah terjadi perceraian, bahkan membuat film Habibie Ainun. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa terinspirasi dengan beliau. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.